ngobrolin MSDM kita, karir dan masa depan masih bersama kami berdua NN Talks ya, Nurdin dan Novi. Kenapa nama kita N semuanya? Kita sehati. Sama-sama Novembernya soalnya ternyata ya. Oke deh. Jadi di episode kali ini kita akan ngobrolin ya bagaimana menjadi seorang mahasiswa plus yang positif ya, bukan yang negatif ya. Kenapa sih kita ngobrolin mahasiswa plus? Karena kita berdua Ibu Novi ya seringkali menemukan aplikasi di CV, entah itu dulu kan zaman dulu kita masih bentuknya paper, terus sekarang bentuknya berupa email kan. Banyak sekali aktivitas di CV-nya itu ya tidak banyak. Betul. Hanya aktivitas pendidikan IPK berapa, betul. Terus selesai. Nggak ada nilai jualnya sama sekali gitu. IPK gede sih 3, sekian, tapi tidak ada yang mensupport itu untuk membuat kita attract dan akhirnya oh ini loh yang kita cari, benar nggak? Betul. Nah, mahasiswa plus itu apa sih sebenarnya? Jadi begini, ketika kita ini lulus dari bangku kuliah dan kemudian kita bekerja, maka sebenarnya pada saat itu ilmu yang kita miliki, mohon maaf ini, itu hanya kita pakai untuk basic saja. Karena dunia kerja itu benar-benar berbeda. Kira-kira ketika kuliah dan sekolah itu hanya berapa persen dipakai di dunia formal? Ya, kerja? Ijazahnya mereka yang dipakai untuk pasti, masuk. Pasti, ijazahnya masuk. Betul. Ya kan? Dan ya background itu keilmuannya lah, menurut saya 20%. 20% aja? Betul, karena nanti aplikasi, kan kita kalau sudah bekerja, kita bicaranya aplikasi dari ilmunya, bukan ilmu murninya. Betul. Kan? Kita itu juga ketemu orang, berorganisasi dengan orang, bukan aja berorganisasi dengan paper, ya kan? Kalau kuliah kan kita berorganisasi dengan laptop dan paper. Betul. Bener kan? Iya. Kalau kerja kita kan berinteraksi dengan orang, berorganisasi dengan orang. Dan dituntut untuk benar-benar produktif dan menghasilkan kinerja. Terus kalau ada masalah-masalah di dunia pekerjaan, kita harus bisa solving dengan baik. Betul. Bener nggak? Betul. Terus kita berinteraksi dengan rekan kerja, berarti kita harus komunikasi dengan baik. Bener nggak? Betul. Dan kalau kita bekerja, kita itu nggak bisa milih punya bos siapa, punya teman siapa. Betul. Kita kan nggak kenal sama sekali. Kita nggak bisa itu milih. dunia baru kecuali yang kita nggak kenal. Mereka yang kerja di perusahaan neneknya. Keluarga, punya babenya, punya neneknya, ya itu sih terserah. Tapi nggak banyak. Nggak banyak, betul. Jadi karena kita ini tidak bisa milih kita bekerja di perusahaan apa, punya atasan seperti apa, dan bawahan karakternya teman seperti apa, maka life skill yang sebenarnya harus dilatih selama kita kuliah itu yang harus kita miliki. Jadi kalau kemudian baru setelah lulus baru kemudian kita berpikir, ya sudah terlambat. Salah start. Iya. Betul. Nah, that's why kenapa Anda ketika kuliah jangan hanya kuliah pulang kuliah, baru masuk kuliah, pulang masuk baru kuliah. Bukan pulang. hanya kuliah, pacaran, pulang. Pacaran, pulang. Jangan seperti itu. Atau ke kantin. Betul. Jadi banyak sekali ya layer-layer yang dibutuhkan dunia kerja, dan itu harus Anda mulai ketika kuliah. Misalnya nih, ikut seminar terkait dengan apa? Entah komunikasi. Betul, komunikasi. Kemudian komunikasi itu bisa komunikasi kita ikut dengan organisasi. orang. Betul, organisasi. Terus kemudian public speaking-nya seperti itu. Terus termasuk ya ini harus berorganisasi. Itu yang penting. Kalau Bu Novi dulu ikut organisasi nggak sih ketika sekolah? Nah, dulu itu saya ketika kuliah, jadi saya ini harus agak malu kalau menyebutkan angka IPK saya. Karena IPK saya itu termasuk cukup rendah. Ya, tapi saya nggak menyesali karena saya waktu itu IPK rendah tidak menjamin Anda tidak sukses ya. IPK tinggi tidak menjamin Anda jadi orang sukses. Itu harus dicamkan ya. Terima kasih. Ini buktinya seorang Mark Zuckerberg ya kan dia juga betul nggak meneruskan kuliahnya ya. Jadi kan? background pendidikan bukan utama, IPK juga bukan utama, tapi tetap penting. Betul, tetap penting. Jadi dulu itu saking saya ikut organisasi macam-macam, sampai saya ini kalau misalnya mau ujian itu harus jaga supaya saya tetap boleh ikut ujian. Jadi kalau bisa habis absen bisa keluar. Tetap absen ya. Tetap absen. Sama dengan saya dulu sering tetap absen. Jadi sampai seperti itu gitu loh. Jadi
kalau mau nyari saya dulu di kampus yang teman-teman sesama kuliah gitu, mungkin mereka nggak nemu saya gitu ya. Dan harus punya trik, karena saya punya aktivitas banyak di luar. Waktu itu saya punya trik. Ya mungkin ini yang harus kemudian membuat kita ini harus struggle ya. Yeah. Saya kemudian cari cara gimana supaya tugas kuliah saya terbaik. Kelar. Ketika kuliah dulu kan kita SKS nih. Yeah. Ketika SKS, setiap kali mau ngambil SKS baru, saya nyari mata kuliah yang setahun di atas saya. Karena di situ kebanyakan kakak-kakak kelas yang senior. Ketika bikin grup, saya kan junior. Mereka pasti maklum kalau saya cuma nunut sama mereka di buka kartu. Tapi jangan salah, senior-senior sering welcome kok sebenarnya dengan kehadiran kita. Iya, betul. Apalagi misalnya junior cewek yang senior-senior cowok-cowok pasti akan sangat welcome. Iya, betul gitu. Dan jadi kalau misalnya kita bagian arsip, bagian ngumpulin, ngetik, jadi bagus-bagus. Zaman dulu masih ngetik ya? Iya, kayak gini-gini. Bikin skripsi masih ngetik. Kalau salah satu di dalam satu halaman, Rope. buang. Nggak boleh distipu. Oke, gitu. jadi masih aktif, sangat aktif berorganisasi ya pasti ya kan. Jadi harus itu tadi aktif di organisasi. Mau organisasinya itu yang apapun lah, mau yang kayak sekarang ada BEM lah, Senat lah, yang seperti itu. Karena itu melatih kita untuk berkomunikasi dengan teman, berorganisasi. Karena di situ itu ada ilmu yang istilahnya tidak diajarkan di bangku formal. Betul, karena di sana itu pun sebenarnya itu adalah miniatur dari perusahaan. Ketika kita bekerja, itu office politik itu kan ada. Di organisasi itu juga ada yang seperti office itu. Politik, Ya di kantor ada begitu kan. Terus kemudian konflik manajemen di sini juga banyak yang di organisasi seperti itu. Terus akhirnya kemampuan kita manage waktu, kemudian kita ngelobi keputusan-keputusan penting harus minta izin dekan kepada pejabat-pejabat tertentu di universitas. Itu terlatih gitu kan. Kita harus nyari cara siapa orang-orang yang kira-kira punya kepentingan dengan event kita atau dengan kegiatan-kegiatan kita. Dan ketika berorganisasi jangan sekedar berorganisasi, ya kan, bukan sekedar ikut-ikutan. Ketika Anda berorganisasi, carilah organisasi yang bisa jadi Anda punya posisi di sana. Betul. Karena kalau Anda tidak punya posisi, leadership Anda tidak akan terlatih di sana. Betul sekali. Leadership sangat penting loh. Betul, itu melatih leadership kalau kita berorganisasi di kampus. Betul. Dan menjadi istilahnya sosok yang ada di organisasi itu kan, bukan sekedar ikut-ikutan. Karena ini memudahkan kita, sekali lagi ini memudahkan kita ketika kita sudah bekerja. Ketika kita ini menonjol di organisasi, ini kan kebanyakan orang-orang yang sukses nih, ini juga ada di organisasi-organisasi ini. Sehingga kemudian ketika kita bekerja, orang-orang yang ada di dalam networking selama kita berorganisasi ini itu akan kenal kita. Di mana orang-orang ini kita nggak akan tahu mereka itu ada di organisasi mana, kemudian dan jadi reference ya. Jadi reference gitu. Karena tahu reputasi kita waktu kuliah dulu seperti apa, berorganisasi seperti apa, sehingga kemudian mereka akan kalau ada apa-apa ini gitu. Ketika kita tahu bahwa perusahaan kita bisa saja punya hubungan dengan perusahaan yang tempat dia bekerja. Seperti itu. Selain berorganisasi, tadi ikut seminar. Betul, ikut seminar. Terus yang mensupport terkait dengan keilmuan kita. Betul, gitu. Jadi ikut penelitian-penelitian yang diadakan dosen. Ya, saya dulu juga ikut, jadi istilahnya diminta dosen saya membantu ya kan. Betul. Project mereka. Betul. Dan dapat duit waktu saya masih ingat. Benar, senang banget. Dapat duit. Yang pasti ada pengalamannya luar biasa. Saat itu adalah saya harus ke instansi tertentu, harus komunikasi dengan instansi tertentu. Yang anak cupu kuliahan saat itu ya kan, yang nggak tahu apa-apa, mau nggak mau harus berani masuk ke instansi tertentu dan berkomunikasi dengan orang tersebut. Betul. Itu yang mahal sebenarnya. Kemudian apalagi seminar, ikut project sama dosen, terus itu tadi asisten dosen juga bisa gitu kan. Karena dengan jadi asisten dosen kita akan terbiasa untuk ini tadi berkomunikasi dengan mahasiswa-mahasiswa, ngatur waktu lah, kemudian bekerja cepat, smart untuk kemudian nilai-nilai praktikum dan sebagainya itu segera terkumpul seperti itu. Atau ikut yang lainnya bisa juga ikut kegiatan-kegiatan yang unit kegiatan.
mau pecinta alam, mau tenis, mau yang bela diri lah, paduan suara. Tapi yang penting gini ya, nanti nilai kita jangan sampai under dari yang diminta oleh pasar. Betul. Misalnya diminta oleh pasar minimum berapa sekarang ya? 3 ya kalau ya. Sekarang masih ada yang minta 275 masih ada. Nah, jangan sampai di bawah itu ya pasti. Betul, ya. Tetapi sebenarnya kebanyakan rata-rata itu sudah 3. Ketiga rata-rata sekarang. Jadi IPK Anda jangan sampai di bawah 3 ketika Anda aktif berorganisasi, aktif ikut ini, ikut itu. Itu yang harus tetap dipertahankan, ya kan? Aktif boleh, ya kan? Tapi juga mempertahankan nilai juga tetap. Itu yang diperlukan. Karena apa? Kalau Anda nilainya di bawah itu, yang di bawah permintaan pasar, Anda juga nggak akan dilirik, bener nggak? Betul. Ya kan? Jadi dilempar seperti itu. Istilah gini, tanggung jawab pendidikan ada, tapi Anda punya plus-plus yang lain tadi itu, yang dilihat oleh perusahaan. Oh, ini yang tak cari. Dia sudah organisasi, punya bekal, ikut seminar apa, workshop apa, jadi asisten dosen dan sebagainya. Bahkan kalau misalnya di CV itu kan juga ditulis mulai dari sekolah SD ya, kalau nggak salah pendidikan SD, SMP, SMA hingga kuliah. Nah, kalau saya dulu mulai SMP udah aktif berorganisasi gitu kan, mulai ikut OSIS, ikut Palang Merah, ikut ini itu. Jadi sebenarnya saya dulu kalau sekolah itu berangkat pagi, pulangnya malam. Iya. Sampai siang sekolah, siang sampai sore aktif organisasi. Saya tuh ngelayap kemana kan, tetap butuh ngelayap kan gitu kan. Ya. Sampai rumah capek nggak ngerjain PR. Tapi subuh bangun ngerjain PR kan seperti itu. Jadi itu yang akan terikat. Oh, anak ini mulai sejak SMP, SMA sampai kuliah tetap dia konsisten beraktivitas gitu kan. Betul. Itu yang banyak akan membantu kita untuk dilihat oleh perusahaan. Itu sih, ya enggak? Iya, betul. Jadi ikut misalnya tadi ikut yang unit-unit kegiatan tadi, itu sebenarnya itu kan juga kita misalnya di seni tari, karena kita punya hobi nari, kemudian kita bisa juara gitu kan, ikut event-event seperti itu, paduan suara sampai menang nasional, kemudian tingkat apalagi lah, mungkin ada tingkat dunia, regional dan sebagainya. Itu kan sesuatu yang membanggakan. Betul. Gitu. Apalagi misalnya ketika kuliah Anda juga nyambi kerja. Betul. Kerja yang freelance ya sifatnya. Ya, yang tidak mengganggu aktivitas kuliah Anda. Tapi kalau Anda benar-benar kuliah terus Anda nyambi kerja secara formal, ini akan terdistract kuliahnya. Kebanyakan seperti itu. Tapi kalau freelance seperti saya dulu ketika kuliah saat itu ada yang namanya pameran. Saya tuh ada Jatim Expo. Saya juga terlibat di sana. 1 bulan saya di Jatim Expo. Jadi kelar kuliah, saya kuliah kan pagi, ya kan, jam 8 sampai jam 10 kelar itu saya akan ke pameran, dapat duit juga, dapat ilmu yang lain juga. Terus ketika saya apply di perusahaan dulu, pernah jadi apa? Nah, dapat duit, dapat ilmu, dapat connecting, ya kan, dapat networking, itu luar biasa. Ada satu lagi loh. Apaan? Exchange study. Oh ya. Jadi zaman sekarang nih banyak sekali informasi-informasi, kesempatan-kesempatan dibandingkan kita dulu. Jadi banyak sekali peluang-peluang untuk kita bisa bertukar pelajaran, bertukar dengan mahasiswa di luar negeri, dengan universitas-universitas tertentu yang ada di luar negeri. Nah, kesempatan seperti itu yang harus kita cari. Iya. Jadi kalaupun kuliah jangan hanya jadi mahasiswa yang kutu buku. Seperti itu, karena itu tadi Anda harus melatih life skill Anda untuk kemudian nanti supaya siap di dunia kerja. Dan lagi kalau di dalam psikologi pada umur-umur seperti itu adalah masa dewasa awal. Masa dewasa awal itu setelah orang pencarian diri gitu ya, remaja pencarian diri. Ya masih labil-labil. Kemudian mulai matang lah, terbentuklah bagaimana nanti bekerja dengan profesi seperti apa, punya misi apa gitu. Jadi kan. Kalau Anda kuliah, Anda masih labil, itu ajaib. Cukup itu ketika SMP sama awal SMA ya. Iya, jadi sebenarnya proses pembentukan identifikasi kita, kematangan kita tentang minat yang akan kita geluti di pekerjaan pada saat kuliah. Dan saya lebih respect kepada mahasiswa-mahasiswa yang dia tuh telat lulusnya, tapi ketika dia telatnya karena dia exchange study. Oh iya. Benar nggak? Iya. Dia keluar selama 1 tahun atau 2 tahun, ya kan banyak yang menjalani itu kan. Kemudian dia kembali lagi ke kampusnya karena exchange study itu. Biasanya kan mereka akan balik lagi ke kampusnya dan ikut kuliah mulai dari yang dia tinggalkan dulu kan gitu. Nah, jadi dia lulus 5 tahun atau 6 tahun, tapi ada reasonnya dia telat lulusnya itu kenapa, dan itu adalah positif, dan itu adalah
nilai plus juga. Iya, yang tadi diceritakan yang exchange tadi yang kemudian harus ngikut itu kalau exchange tadinya dia di luar program, karena sekarang ada juga program yang double degree. Jadi artinya mereka di luar, mereka kembali ya sebenarnya ya tugas-tugas yang di sini sudah selesai sehingga mereka nanti akan dapatkan 2 gelarnya. Atau pertukaran budaya lah. Iya, pertukaran budaya, karena sekarang juga ada yang cuma 2 bulan, 3 bulan, tidak sampai setahun, betul. Setahun ya kan nggak zaman dulu itu kan. Iya. Jadi carilah kesempatan-kesempatan seperti itu. Yang suka punya hobi nulis, pupuklah kesempatan untuk menulis saat itu. Yang punya hobi misalnya bikin apalah, karikatur lah, bikin sesuatu yang unik, yang apa, gunakan kesempatan itu. Yang punya hobi fotografi, gunakan itu untuk menambah nilai tambah diri Anda gitu. Karena gini, saya juga punya staff ya kan, yang dia multitasking sekali. Ya kan, karena saya sering bikin materi kan ketika mau ngajar ya kan. Nah dulu kan hanya ibaratnya ya PowerPoint aja, tiba-tiba dia punya ide, Pak diselipin film Pak, film, iya film yang related dengan materi Bapak. Oke, cari yuk, cari. Kamu bisa ngedit nggak? Bisa Pak, dia nih yang ngeditin. Nah plus kan di mata saya ada bonus nih buat dia. Betul. Jadi keterampilan tambahan yang kita miliki yang kemudian nanti akan support pekerjaan kita, pasti akan ada seperti itu. Oke, jadi ya Anda nih yang saat ini masih kuliah ya kan, dan ketika Anda bilang, Pak ini kan kondisi pandemik susah dong untuk plus, ada webinar yang Anda bisa cari ya kan, atau ketika nanti kondisi sudah pandemik berakhir, berorganisasilah ya, dan cari posisi penting sebagai apalah di sana di organisasi tersebut, karena itu akan istilahnya garansi Anda untuk punya nilai jual di suatu perusahaan. Betul. Ya kan? Kita lebih dilihat orang. Betul. Jadi ketika kita melihat CV Anda itu bukan sekedar melihat ya cuma sekolah di sini nggak ada aktivitas lain. Oke, fine. IPK 3,5, 3,8 atau kumlot. Tapi jangan sampai ketika Anda kumlot, Anda bekerja jadinya kemelut. Karena nggak bisa ngapa-ngapain. Ketemu orang bingung, ketemu bos baru bingung, ketemu teman baru bingung, ya kan? Karena tidak terasah kemampuan komunikasi Anda atau problem solving Anda. Itu yang harus Anda camkan. Jadi sekarang mulailah Anda berorganisasi, mulai ikut seminar-seminar, yang itu akan menjadi bekal Anda untuk jadi mahasiswa plus. Itu ya Bu Novi? Oke, itu materi video yang saat ini kita tampilkan. Sampai ketemu lagi di materi berikutnya.